Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. SSB Jack Soccer di Bekasi. Itu terbentuk tanggal 6 Juni 6 Juni tahun 2021 kemarin. baru ya, Baru sekali. Namanya Jack. arek Surabaya yang Bisa mendirikan nama Jack Soccer di Jakarta lah, lingkungan Jakarta. istimewa. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgeo jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgeo. Bilgeo, healthy and beauty skin. BCD Cosmetics. Kenapa harus BCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with BCD Cosmetics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacamu, Cangkir Camu, dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya di studio 5 71. jatimnews.id sudah hadir. Nah, ini pemain lama yang pernah bersama saya ketika saya menjadi manajer Mitra Surabaya. Siap. Setelah Niak Mitra bubar. Dan kenapa saya memilih Nanang Kus Hardianto? Karena pemain yang satu ini unik, mulai jadi pemain bola sampai kehidupan saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach Camu. Nanang. Siap. Sehat? Sehat-sehat kamu. Baru pulang dari Jakarta ini ya? Siap ya. Mudik ya? Mudik dari Jakarta ke Sidoarjo, sekarang mudik. Iya. Ya, karena kegiatan setiap harinya banyak di Jakarta. Jakarta. Iya, sobat. Coach Nanang ya, saya manggilnya Coach Nanang. Karena Nanang ini sudah benar-benar menekuni di bidang kepelatihan, tapi tidak sebagaimana yang dilakukan rekan-rekannya ketika punya masa kejayaan di Niak Mitra. Ya, Coach Nanang ini luar biasa perjalanan hidupnya, dan itu yang Cangkir Camu catat sebagai satu survival istiqomah ketika rekan-rekannya sudah mulai menekuni di bidang kepelatihan di klub-klub terkenal. Dia harus magang, harus ini, termasuk Joko Geduk Ya. Joko Susilo, panggilannya Joko Geduk ya. Dan sampai menjadi pemain Arema, pelatih Arema yang bisa mengantarkan juara di kancah Liga Utama ya, Liga 1 ya. Waktu dulu ya. Ya, saya kembali ke Coach Nanang ini. Siap kamu. Coach Nanang, setelah Anda tidak lagi menjadi pemain profesional, itu ada pemikiran apa, cita-cita apa, sehingga Anda saya lihat tidak seperti Hanafing yang sekarang menjadi pelatih di struktur dia. Iya, kemudian menekuni lagi di AFC, tapi Anda juga memiliki sertifikat itu juga. Ini kenapa? Mulai kapan Anda dan saat ini menjadi pemilik SSB Jack Soccer di Bekasi? Jack Soccer di Bekasi, di kandangnya Jackmania, dan namanya Jack lagi ya. Namanya Jack. Arek Surabaya yang bisa mendirikan nama Jack Soccer di Jakarta lah, lingkungan Jakarta. Istimewa. Untung nggak disawati bonek.
Dan yang benar ya, Siap. Gus Nanang, sampean ini putra Ngunut ya. Iya, Produk dari Desa Ngunut, Tulungagung. Ah. Dan saya catat ya, Cangkir Caam mencatat ada 3 pemain yang top pada saat itu. Siap. Nanang Harmuji, Ya. striker Persibaya. Siap. Singgi Pitono, Siap. striker Persibaya. Arema. Arema. Siap. Dan Nanang Kushardiano, striker muda. Niak Mitra. Niak Mitra dan Om Wenas almarhum ya. Iya. Pemilik Niak Mitra itu pernah saya menjadi wartawannya menyebut akan ada pengganti Fandi Ahmad. Fandi Ahmad bintang Tahun 80-an itu ya? Tahun 80-an dari Singapura. Siap. Ya, yang luar biasa dan bisa mengantar Niak Mitra juara waktu itu. Iya. Dan postur katanya, kata Om Wenas, posturnya sama, cuma nasibnya belum sama. Dan ini orangnya ini, Nanang Gus. Nasibnya beda banget. Dan mudah-mudahan, tapi skillnya hampir mirip dengan Fandi Ahmad. Iya, siap. Mudah-mudahan di SSB Jack Soccer ini. akan lahir calon-calon Nanang Kushardianto dan Pemain-pemain. Fandi Ahmad tentunya. Nama ya, itu. intinya Fandi Ahmad palsu lah bahasanya. Iya ya, bukan Ya. palsu tapi itu yang ngomong Pak Wenas Pak langsung Wenas, sama orang Om Basri itu. pemilik dan memang dia talent scooter dia Ya. seorang yang melihat talenta pemain-pemain Niak Mitra Ya. dari junior sampai yang punya nama kan sudah Ya. biasa. Ini belum punya nama tapi sudah kelihatan skillnya. Ya. Itu gimana Nang? Dengan The Jack Soccernya? Ya, kalau The Jack Soccer itu kebetulan aktivitas saya di Jakarta dan kebetulan juga kita ada teman-teman yang mau membantu untuk membuat salah satu tim pembinaan di daerah Jakarta. Ya, pinggiran Jakarta. Pinggiran di Jakarta, Bekasi, ya. jago betapek gitu. Betapek, Ya, ya. disitulah kita ada ide itu dan akhirnya pertama malah kita waktu ngobrol-ngobrol dengan ngobrol santai itu teman-teman bilang udah aja Kut, namanya Mitra aja, Mitra Jakarta gitu. Terus. Wah kalau Mitra Jakarta identik Surabaya nih saya bilang. Ya, gitu. ya kan ada Mitra Surabaya. Ini mesti ada identiknya ke Surabaya. Kan kita ini di daerah Jakarta ini. Nah, ada salah satu teman juga nyetup. Bagaimana kalau kita buat namanya Jakarta Kids Soccer? Berarti Jakarta Kids Soccer disingkat Jack Soccer itu tadi. Iya. Kita pikir-pikir itu kayaknya lebih gampang itu. Terus nanti kita logonya pakai itu, pancoran itu, selamat datang itu. Nah, disitulah akhirnya kita ya udah pakai itu aja, bilang gitulah. Akhirnya terbentuklah namanya Jack Soccer. Itu terbentuk tanggal 6 Juni. 6 Juni tahun 2021 kemarin. Baru ya? Baru sekali. Iya, Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu kita juga punya orang-orang yang hebat. Salah satunya kita ortu pemain, ortu siswa. Ya, orang tua siswa. Orang tua siswa yang kita jadikan ketua dan sebagainya di struktur pembina. Disitulah mereka itu yang selalu sangat support masalah pendanaan kebutuhan SSB Jack Soccer. Ya, keberanian Coach Nanang mendirikan SSB Jack itu pasti memikirkan bagaimana stadionnya, sewanya gimana. Ya. Kok ini bonek temenan? Ya kita karena orang Jawa Timur dan Surabaya besarnya, ya kita memang bahasanya bonek. Jadi kita langsung cari alternatif masalah lapangan, biarpun ini namanya lapangan Pondok Cipta itu lapangan kecil, lapangan mini, di bahasanya di sana lapangan mini. Tapi kita tetap fight untuk masalah lainnya. Ya inilah ada namanya Pak Alan Yasin, terus Pak Eko, Pak Mustafa, ini salah satu juga mantan pemain di Jakarta. Inilah yang sangat support masalah pendanaannya. Disitulah kita akhirnya berjalan dan ikut kompetisi-kompetisi yang labelnya kompetisi swasta, tapi di Jakarta itu sangat-sangat bergengsi. Ya, apa namanya kompetisi? Salah satunya ada kompetisi ICL, itu kita sudah ikut. Terus Asiana, itu juga ikut. Terus IJSL, itu kita ICL juga ikut. itu apa? ICL itu Jakarta League Soccer. Oh, Jakarta League Soccer. Terus Asiana itu ini kompetisi Asiana itu kompetisinya juga lumayan bagus ya di area Senayan. Dan kelompok umur? Di kelompok umur 2008 kita langsung ikut Asiana itu langsung jadi nomor 2.
Usia berapa pemainnya? Usia 13. 13 ya. Kelahiran tahun 2008 itu kita juara 2, yang juara satunya tuan rumah Asiana. Lulusan SD berarti ya? Ya sekitar segitu. Iya, usia segitu. SMP awal-awal itu baru kemarin. Nah ini yang perjalanan lagi di ICL itu yang usia juga usia 2008, usia 13 tahun, dan satunya adiknya juga ini lagi ikut kompetisi juga ICSL. Itu di daerah Sentul di Stadion Japanisis Bogor. Nah, ini dan sudah meraih belum, ini masih baru pekan ketiga. Nah, ini kita tetap akan bersaing ya. Hasilnya progres kita untuk berlatih ya. Ternyata anak-anak ini, siswa-siswa ini juga punya motivasi untuk perbaikan klasemen. Nah, inilah yang kita lihat dari situ, progresnya di situ. Ada jiwa kompetisinya. Jiwa kompetisinya ada, karena saya bilang setiap latihan mesti ada proses dan proses. Nah, hasilnya proses pasti progres. Ya ini yang selalu kita kasih motivasi ke anak-anak. Kembali tadi sewa lapangannya ini. Ya. Ini gimana? Nah, ini sewa lapangan kebetulan kita langsung ngambil jangka panjang. Di mana itu? Di daerah Pondok Cipta, Bekasi. Di perumahan? Di tengah-tengah perumahan. Dan memang kualitasnya ya lumayan lah untuk standarnya lumayan, untuk latihan SSB lumayan. Ya. Kalau standar yang sangat bagus masih kurang. Bisa dibagi berapa lap? Kalau dibagi ini kita juga sekarang yang usia agak dewasa 2008 ke atas, ini kita sekarang pakai latihan di lapangan besar. Salah satunya di tempat Palat ya, salah satu lapangannya TNI di Jalan Raya Bekasi Raya di daerah Cakung. Nah, di situ ada markas Palat. Nah, itu yang besar-besar kita taruh sana, karena kita sekarang sudah siswa juga sudah banyak banget, 80-an lebih. 80 siswa. Ya. Sudah terbagi dari berapa kelompok usia ya? Kira-kira ada 4 kelompok usia ya. Jadi usia 6 sampai 8 itu kita bagi satu tim, terus 9 sampai 10 kita bagi juga, 11 sampai 12 kita bagi, 13 sampai 14 kita bagi, 15 ke atas kita bagi. Dan lapangan itu disewa setahun supaya tidak morat-marit ketika ini. Gitu, kita ambil jangka panjang. Dan murah atau ada bantuan dari TNI? Tergantung kita negonya. Intinya untuk masalah penyewaan, karena kita mampu ya kita ambil. Selain dibantu oleh donatur tadi, siap. Ya, juga pasti ada siswa dikenakan biaya pendaftaran atau biaya apalagi. Alhamdulillah kita punya donatur tetap ada, plus sama sponsor. Nah, sponsornya apa? Sponsornya pertama kita Fish Media itu juga pernah masuk jadi sponsor kita. Terus NGO salah satu perusahaan, terus salah satunya juga ada KPP konsultan juga, dia itu juga masuk juga. Jadi kita kira-kira ada 4 plus sama itu. Biasanya Pak Dijalil Wong Kudus. Nah, itu juga support juga. Kita kalau butuh apa-apa pasti dia akan support untuk memberi. Ya. Coach Nanang. Dari sekian kategori tadi, berapa pelatih yang direkrut? Sementara kita ada 8 pelatih. 8 pelatih dengan sertifikat lisensi yang kebetulan saya sebagai koordinator pelatih. Itu kita B, terus ada Joko Puspito juga B, terus yang lainnya ada Coach Fajar dan lain-lain, itu banyak yang sudah C. Ya, Coach Nanang sendiri lisensinya B. Pernah ikut di EFC juga? Ya, diploma lah sekarang bahasanya kan diploma PSSI diploma. Iya Coach, pembibitan siap. Ya di Bekasi sana. Anda kan tidak melihat pembibitan di kota Surabaya yang bakal jadi pemain Persibaya, ya kan? Tapi di sana tentunya mereka juga akan menjadi, bukan sekedar menjadi pemain Persija. Iya. Tapi kan bebas gitu kan. Itu sulit nggak mencari bibit? Memang atau sudah ketemu beberapa pemain-pemain bakat? Sebenarnya ada sudah, hanya memang untuk area Jakarta sama area Jawa Timuran itu memang beda. Bedanya di mana? Bedanya motivasinya, kemauannya.
ngeyele. ngeyelnya, Gak kayak waninya. Jawa Timur. Jawa Timur mesti gamai waninya. Jiwanya Itu punya untuk petarung. fighter itu masih kurang. Karena itu karena pelatihnya ya intinya pembinanya dari Jawa Timur akan kita buat situasional di sana itu harus kayak Jawa Timur. Menempanya harus beda ya. Menempanya beda. Khususnya striker. Nah, Dan saya mencatat kalau Gus Nanang kalau nggak penalti, ya kan? harus Ahli penalti. ahli trik misalnya. Ahli trik dan masuk ruang area penalti, Nah, ya. kaki kanan kiri masalahnya dulu saya hidup. Itu dia. Ya. Plak plak plak. Nek iso dijupuk penalti, nek esok Nah, ngegol kan gitu ya. Kan gitu. Kita harus pakai teknik sama apa namanya? Iya. Nyurangi lawan. Iya. Nah, kita buat curang banyak, kita handgun, kita trik untuk kita jatuh dan sebagainya. Kan sah-sah saja itu. Ya. Nah, Oh ya coach, ketika ini kembali kepada nostalgia ketika Siap. Niak Mitra ya. Pada saat posisi Anda menjadi pemain cadangan itu mulai kapan? Ya, mulai kira-kira 87 kira-kira ya. Cadangannya siapa? Mas Mama kalau nggak salah. Mam Al Haddad ya. Ya, 87 akhir kira-kira itu. Baru saya sama Om Basri kalau nggak salah mulai dipercaya ya. Yaitu kira-kira pas kompetisi 88 nggak salah. 88. Ya, Lawan siapa pertama kali main? Ya kalau nggak salah Pelita Jaya itu. Di Surabaya. Di Surabaya nyetak 2 gol. Dan waktu itu Pelita Jaya memang harus dihabisi waktu itu. Ya intinya kebetulan yaitu gol-golnya memang gol-gol yang apa namanya ya, kita pakai kecepatan ya, karena itu 50-50 kalau nggak salah. Satu heading, yang satu itu ada yang nyuting, kira-kira Mas Hanafing itu nyuting tapi bolanya ribun ke saya, Iya. malah kena saya, malah bolanya masuk kan itu. Dan kipernya waktu itu Listianto Harjo, Kristianto almarhum. Rajat. Almarhum. Almarhum. Top-topnya Iya, PSSI. top-topnya PSSI, top-topnya Pelita Tingginya Jaya. sama. Ya. Duel-duelnya. Nah, itu waktu itu bola masuk, kalau nggak salah dia kalah cepat sama saya, kita heading. Jadi dia ngambil, saya juga ngambil, tapi saya cepat bola lepas itu kalau nggak salah. Dan itu sejarah Niak Mitra mau juara tapi Pelita Jaya duluan. Juara tidak bermahkota waktu itu. Nah, Ya, kira-kira Coach, ya? begitu, kira-kira begitu. Iya, iya. Ya, tapi kita sebagai pemain siap saja sudah. Sampai sejauh mana ilmu yang didapatkan dalam Om Wenas dan Om Basri Kalau diterapkan di ya, cek soccer? kalau Om Benas sama Om Basri adalah menurut saya orang-orang yang paling luar biasa waktu membina saya. Itu sudah kayak orang tua sekali. Bukan kayak pelatih tapi kayak orang tua. Ya ini pengalaman saya pernah. Kita main dulu Galatama itu main kan langsung ya. Dari Jakarta langsung terbang ke Sumatera. Nah, di situ kita habis menang sama Warna Agung. Saya cetak gol. Kebetulan kita besoknya harus berangkat ke Padang nggak salah. Ya. Biasa anak muda habis menang gayanya ikut yang senior. Ngentekno duit lanang. Waktu itu kita nggak usah ngajak yang senior siapa. Hanya ternyata Om Basri itu nunggu di depan hotel sampai subuh. Kita baru pulang subuh. Pulang subuh. Nah, saya ditanya, "Nang dari mana?" "Itu Om, ikut senior Om." "Oh ya, nanti sampai Padang ketemu Om di kamar ya. Om ada perlu ngomong." "Oh ya Om, saya dari persiapan berangkat terbang ke Padang itu mikir, apa ini Om Basri kok ngajak ngomong sama saya." Khusus lagi ya. Khusus lagi di kamarnya sampai Padang lagi. Akhirnya kita sampai kota Padang, langsung saya nemui Om Basri. Apa yang yang Om Basri mau ngomong ternyata apa. Itulah nasihat yang baru pertama saya jadi pemain baru pertama kali nangis dengan nasihatnya Om Basri. Dan dinasihati orang lain. Ya, Orang bola lagi. orang bola lagi. Apa intinya? Nah, intinya gini. Nanang, kamu pemain muda, sementara nggak usah ikut-ikut yang senior-senior. Karena kondisimu nggak kayak yang senior-senior sudah tertata bagus. Karena Nanang masih lama. Karirnya masih lama. Disitulah saya langsung nangis saya. Yaitulah Om Basri. Saya sampai sekarang kalau Om Basri ngomong, wis saya nggak berani apa-apa. Ya disitulah karena itu saya habis itu untuk keluar malam bahasanya udah wis kita cari-cari tempo yang
yang enteng-enteng. Ya, dan Ya, Pak itu Basri ini yang mengantarkan Ya. Niak Mitra beberapa kali juara. Siap. di Itu kompetisi orang tua Kalatama, yang ya. baik, pelatih yang baik. Bukan jadi pelatih, kayaknya jadi bapak juga dia cocok. Ya, dan terakhir setelah Niak Mitra bubar, Ya. Mitra diambil alih oleh Jawa Pos, Ya. Pak Basri ada di Arema. Arema Malang. Nah, saya kebetulan sebenarnya diajak juga ke Arema Malang. Kenapa? Kok Waktu itu- bertahan di Mitra Surabaya? Salah satunya kenapa saya bertahan di Mitra Surabaya, salah satunya ada ikatan yang baik, ya kebetulan ya sama Pak manajer ini aslinya. Karena dari wartawan jadi pemain kita komunikasi sangat-sangat dekat, Kayak keluarga kayak kita keluarga waktu itu sendiri. ya, Jadi ya. saya juga nggak bisa ninggalkan Surabaya, sama Mas Hanafing juga. Udah Nang, di sini aja sama saya, sama Mas Amu dulu panggilannya. Nggak usah kemana-mana saja. Iya. Nah, nanti kira-kira di Arema kira ya sama saja. Ya mendingan di sini aja sama kita. Oh siap Mas. Dan Sobat Cangkir Jamu, Coach Nanang ini loyalitasnya luar biasa. Jadi pesan dari Om Wenas atau Pak Wenas, pemain-pemain Niak Mitra yang masih bertahan di Mitra Surabaya itu diserahkan sepenuhnya kepada pemilik Mitra Surabaya, yaitu Pak Dahlan Iskan. Dan ketika Mitra Surabaya bubar, gitu kan, nggak bisa dipertahankan lagi dan dibeli di daerah Kalimantan sana, kita ambil pemain-pemain Niak Mitra yang notabene titipan Om Wenas tadi menjadi karyawan di Jawa Pos, Jawa ya. Pos, siap, ya. Dan sampai sekarang masih bertahan Agus Saryanto ya. Siap, salah satunya Mas Agus senior. Striker saingannya tapi si kancil Agus Saryanto. Ya, dan dia juga sukses ketika mengantar Persebaya. Danun. Ya, Danone. Ke Danone ke Italia itu ya. SSB ya. SSB ke Prancis. ya, ke Prancis dan Siap. kemudian Ya. Gus Nanang juga akan mengikuti prestasi Agus Saryanto. Oh ya, Insya Allah. kembali kepada kiprah Gus Nanang ini. Ya. Sekeluar dari Jawa Pos, semuanya misalnya Eko Prayogo ingin sampai tua dan meninggal ketika masih di Jawa Karyawan, Pos, ya, karyawan. Agus Saryanto, Hanafing tidak, dia keluar Ya, juga duluan. ya. Tapi Gus Nanang ini sudah menjadi layout, meninggalkan Jawa Pos dan memilih berkarya mandiri, Ya, berkarir sendiri. Kenapa, Gus? Ya ini cerita namanya perjalanan hidup. Ya, Itu ya. saya terima kasih sama Jawa Pos, terutama Pak Dahlan, ya sama manajer saya ini juga, Cak Amu, ya sama salah satunya Mbak Nani Wijaya itu Ya, ya. ketua harian. Ketua Mitra hariannya Surabaya. Mitra Surabaya. Kita habis itu siapa yang mau pensiun langsung ditampung di Jawa Pos. Nah, kebetulan akhirnya saya jadi layouter juga Ya. beberapa tahun di Jawa Mampu Pos. lah menjadi layout ya. Layouter andalah. Ya. Bisa halaman 1, olahraga dan sebagainya. Tapi hilang ilmu itu ya. Insya Allah masih bisa, Masih bisa, kalau ya. kita mau Pegang komputer pegang lagi. lagi kita masih kan. Tapi kalau ini pakai pegang Facebook. bola lagi ini. Ini pegang bola. Itulah habis saya jadi Keluar, ya. karyawan Jawa Pos sudah diangkat, malah Pak Dahlan tanya begini waktu itu. Saya mundurkan kan saya izin sama Pak Dahlan. Ngapain Nanang kok mundur? Apa bayarannya kurang? Saya bilang, Iya. saya bilang gitu. Tidak bos, saya kerja di Jawa Pos sudah terima kasih. Saya bisa ambil rumah. Gara-gara juga Pak Bos juga waktu itu untuk menandatangani nota pembelian rumah. Pembelian rumah. Di mana itu? Di Bumitra Fajar. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih Iya. saya tempatin. Iya. Itu kalau nggak salah tahun 2094. Nah itu saya ngambil itu rekomnya Pak Dahlan juga itu ke BTN. dan Jadi sampai saya di lunas. BTN nggak usah wawancara, ada rekomnya Pak Dahlan, sudah ACC lagi. langsung ACC loh. Kok nggak wawancara Mas? Udah ini kan Jawa Pos aman kan. Gitu. Iya. Alhamdulillah jadi lancar untuk masalah rumah. Padahal waktu itu saya belum nikah, masih bujang. Wah, gitu. ini menarik ini. Ini masih bujang. Bujangan sudah punya rumah. Ah, bujang masih punya rumah sudah. Dan yang diincer itu putrinya, striker top pada zamannya, Iya. Pak Mudayat Iya, almarhum. siap, iya. Kok berani deketi Pak Mudayat? Padahal ya hebat Pak Mudayat prestasinya. Maaf ya kayaknya. Iya, benar. Kok berani? Padahal Pak Dayat itu luar biasa cerdik dan orangnya agak keras ya. Iya, benar. Saya sampai pernah Prinsipnya luar biasa. karena saya namanya nggak tahu jodoh ya, tapi pernah itu kita lain pandangan sama Pak Mudayat.
Ya namanya saya tetap karena saya serius ya akan berusaha. Dan sebenarnya nggak boleh sama saya, nggak boleh. Ya nggak tahu apa alasan saya nggak tahu juga. Tapi saya tetap saya pressure aja sampai kira-kira 7 tahun baru saya bisa nikah. Ya, 7 tahun. 7 tahun. Ketemu di mana itu? Ketemunya di Fans? Gelora. Iya, di Gelora 10 November ketika Dia main. ngefan dia. Ya nggak tahu ngefan apa enggak. Terus. Kebetulan Pak Mudait itu dulu kan pernah bawa pemain ke Niak Mitra, Mas Yusman Mulyo sama Darmawan yang dari Jombang itu. Oh iya iya. Nah disitulah dia nonton pas di Gelora 10 November ketemu ternyata istri saya juga kan anaknya yang paling bungsu masih SMA kelas 1 nggak salah. Iya waktu iya. itu. Ya disitulah saya akhirnya ngobrol-ngobrol dan ya namanya nggak tahu jodoh. Iya iya Ya iya. itulah singkat cerita itu, tapi saya pacaran lama juga 7 tahun. Nggak ditolak sama almarhum Pak Dayat. Pertama ditolak. Kenapa? Alasannya? Kamu pacaran kok sama anak sepak bola, mau dapat apa nanti kehidupannya di kemudian hari? Iya ada diragukan. Padahal dia itu juga pemain bola. Jadi lucu juga ini. Tapi tahu kalau Anda pemain. Tahu. Niat Mitra. Pertama malah pernah itu Pak Mudayat langsung telepon Om Basri. Ya kebetulan ya ini ada lucu juga, waktu malam minggu saya nggak pulang. Ya kan, saya tidur sana. Tidur di rumah Pak Dayat nih. Tidur di Pak depan Basri TV. telepon. Nah, ini Pak Bundayat besoknya telepon ke Om Basri. Oh laporan. Laporan, ini Nanang ini gimana? Masa pacaran malah ngapel. tidur, apel malah tidur di rumah ini. Gak boleh. Gak pulang. Gak ya. balik ya ya. Nah, waktu saya hari Senin itu latihan sama Om Basri, saya dipanggil sama Om Basri. Nang, sini Nang. Ya Om, kamu kemarin apel di rumahnya Mudait ya? Ya Om, kenapa Om? Ini Mudait habis telepon saya itu. Katanya kamu tidur sana. Ya Om, kenapa kamu tidur? Kan kalau malam nggak ada bemo Om. Jadi naik bemo angkot. Angkot. Ya Allah, bonek temen. Oh, ya naik bemo dulu. Nah itulah. Makanya telepon. calon mertua mau dikasih apa? Masuk mangan bola, ngemut bola itu. Nah itulah Pak Mudayat intinya meragukan saya, tapi ya saya akhirnya diterima ya. Ya bisa diterima, kebetulan ya alhamdulillah karena waktu saya kerja di Jawa Pos. Posisi diterima, sudah jadi karyawan Jawa Pos. Ya itu jadi karyawan saya diterima. Karena sudah ada rumah kan gitu. Oh gitu ya, iya ya. Waktu main belum diterima itu. Ya. Tetaplah ya, masa depan tetap Ya, menjadi tetap perhitungan. kita prioritas lah. Kita Oh ya, prioritas. Coach, punya pikiran ingin mendirikan SSB itu Siap. mulai kapan? Atau sudah kepepet? Sudah tidak menjadi pelatih lagi nggak? Ya setelah itu jadi pelatih kan? Ya, karena gini, saya di Jakarta habis kerja saya sekarang aktivitas di Jakarta. Itu apa yang mau saya buat di sana itu? Kerja apa? Kebetulan saya di sana marketing, salah satu permarketing perlengkapan Wah, TNI kayak Polri. ini sarjana ekonomi ya? Iya. Di saya 2 fakultas yang saya kuliah. Ya di mana aja? Awal di Untak. Woi, itu beasiswa juga. Iya. Nah, tapi waktu Fakultas? itu fakultas ekonomi, ekonomi manajemen. Habis Iya. itu kurang berapa semester itu ternyata ada perubahan masalah beasiswa. Akhirnya saya Pindah. transfer ke Unitomo. Iya, iya. Di Unitomo juga dia kasih beasiswa. Ya alhamdulillah gara-gara sepak bola kuliah tanpa membayar apapun. Lus ini menarik dan nggak bayar sama Nggak sekali. bayar sama sekali. 0%. Akhirnya menyelesaikan S1-nya di S1-nya di Unitomo. Unitomo ya. Unitomo ya itu Ekonomi ya? Ekonomi manajemen. Dan itu menjadi Ambisi saya motivasi ya. motivasi dan Ya. sekarang menjadi apa ya? Sangu Ya, sangu Modal untuk kerja di Jakarta. bisnis dan Bisnis, ya. ada aplikasinya ke klub sepak bola selain menjadi pendiri juga manajemennya. Manajemen Mengatur ada. manajemen. Ya, kita manajemen untuk SSB Jack Soccer. Itu manajemen saya melihat sangat sehat. Dan Anda sebagai apa? Kebetulan saya juga owner. Ya, kemudian Owner jadi memanage langsung. Ya, owner kita bagi 3 ya. Saya terus satunya Pak Eko itu yang selalu support masalah pendanaan. Salah satunya Joko Puspito juga mantan pemain juga, itu kita jadikan owner juga. Dan sekarang udah pegang berapa lisensi, Coach? Saya sekarang sudah B diploma, lisensi kalau orang BAFC ya. Pernah mengelatih klub apa aja sebelum ini? Kalau ngelatih sebenarnya sudah banyak banget ya toh.
mulai dulu pernah di Untak Surabaya waktu amatir, terus Redo juga Klub anggota Persibaya. anggota Persibaya, terus habis itu asisten ponnya Abah Takim juga pernah 2000 Jatim, berapa ya? ya 2004 atau 2003 itu. Terus PS3 Situbondo. Nah, itu awal saya profesional. Awal itu Di Liga di 3 ya? amatir amatir, Liga 3 dulu, bukan Liga 3 apa namanya ya, divisi ya, 3 apa divisi 2 apa 2, berapa ya. itu. Nah itu dulu. Nah, habis itu udah melalang buana ke Perseta sampai pernah ke Padang Sidempuan, itu Liga 2. Kalau dulu divisi 2 dulu ya. Nah, itu Padang Sidempuan di daerah Sumatera Utara. Jadi sana. di level-level Ya, kelas kelas kompetisi Liga nasional tuh banyak banget. Terus pernah di Persipur juga. Nah, dengan adanya SSB Jack Soccer ini ada harapan yang tertinggi buat Gus. Ada, karena saya pengen pembinaan ini jadikan apa namanya inspirasi saya. Saya dulu nggak jadi pemain nasional bahasanya. Saya pengen didikan-didikan yang di Jack Soccer itu nanti bisa jadi pemain-pemain yang diandalkan. Iya. Ya syukur-syukur ada yang nanti yang di timnas. Iya. Biarpun gitu kita juga akan nggak berhenti untuk memproyeksikan dia bukan hanya di daerah Jakarta, tapi di luar Jakarta nanti kita akan proyeksikan. Iya. Kebetulan kita juga banyak teman-teman pelatih yang levelnya tinggi-tinggi. Ada Joko Susilo juga itu, ada Aji Santoso yang di Persibaya sekarang. Itu kan teman-teman kita dan sebagainya. Banyaklah teman-teman pelatih-pelatih. Intinya nanti mesti akan saling membantu untuk masalah saling support untuk masalah pengadaan pemain lah bahasanya kayak gitu. Luar biasa istiqomahnya Coach Nanang ya. Insya Allah kita istiqomah mesti sama. Salut sekali Siap. ketekunannya bahwa memang kerja keras, kerja cerdas dan istiqomah. Siap. Hasil tidak akan membohongi. Amin. 06. Ya. Coach Nanang. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih Cak Amu, manajer saya yang paling apa namanya termiskin. Bahasanya termiskin. Sama-sama termiskin. Karena kenapa termiskin? Ya apa wartawan jadi manajer gajinya tetap. Gaji tetap gondok gaji manajer masalah. Tapi semangatnya ya. Tapi supportnya sama kita ini siapa? Abah Amu ini luar biasa. Dari muda sudah kumpul sama kita mulai tahun 80 ya, akhir. Belum menikah, sama-sama belum menikah ya. 80 akhir itu ya. 80 akhir sampai detik ini. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita harus berkarya. Coach Nanang ya. Amin. Terima kasih. Semangat tidak akan berakhir sampai kita dipanggil yang kuasa. Sampai kita dipanggil ilahi lah. Iya. Oke sobat. Ya. Kita akhiri perjumpaan dengan Coach Nanang dan sebentar lagi beliau harus kembali ke Jakarta untuk melatih Jack Soccer. Istimewa. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cacamu, cangkir camu.